الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat, jemaah salat subuh yang saya hormati, pertama dan utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subuh ini Allah masih memberi kita kesempatan, kesehatan, iman, sehingga kita bersama dapat memenuhi seruan Allah, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di subuh ini semoga senantiasa dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Belakang dari itu, ucapan selawat dan salam mari pula senantiasa kita kirimkan buat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau yaumil akhirah kelak, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh ini kita akan mengangkat tema ataupun judul kajian kita berkenaan dengan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa kita pertama dianjurkan oleh Rasulullah di penghujung salat kita, yaitu kita minta pertolongan kepada Allah agar kita ini dimudahkan untuk berzikir kepadanya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini selalu kita baca, terutama ketika akan mengakhiri salat kita. Kenapa ini dicontohkan oleh Rasulullah? Karena kita menyadari
bahwa kalau tidak pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang akan menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah. Karena itu kita selalu meminta, Allahumma a'inni, ya Allah, aku minta pertolongan kepada Engkau, ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepada Engkau. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita berzikir kepada Allah tentu akan banyak manfaat yang akan kita peroleh dari senantiasa berzikir kepada Allah tersebut. Karenanya di pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan sekurang-kurangnya ada 8 manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa kita sampaikan sehingga nanti diharapkan kita semua senantiasa perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang beriman ingatlah kepada Allah zikran katsiran, dengan karena itu kenapa Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir kepadanya? Karena manfaatnya akan langsung kita terima bersama. Semakin banyak kita mengingat Allah, maka akan semakin banyak yang akan kita dapatkan manfaat dari zikir tersebut. Di antara lain, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dulu sudah pernah kita sampaikan, wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Manfaat pertama dari ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah jadikan syaitan menguasai dirinya. Dan dia akan senantiasa, syaitan itu akan menjadi sahabat dekatnya. Makanya kaum muslimin, manfaat pertama kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bebaskan kita dari belenggu syaitan laknatullah. Jadi kalau orang banyak berzikir, insya Allah setan tidak akan menguasai dirinya. Sebab tadi Allah sebut, siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan setan menguasai dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai kita ini dikuasai oleh setan. Apatah lagi
setan itu sudah menjadi sahabat dekat kita. Jadi kalau awak jauh dari mengingat Allah, tak mau mengingat Allah, sedikit mengingat Allah, maka akan semakin besar peluang setan untuk menggoda kita. Kita sama-sama sudah mengetahui bahwa salah satu ikrar setan dengan komandonya adalah iblis. Dia menginginkan agar kita ini tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berusaha sebagaimana ayat Allah yang selalu kita dengar, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim. Dia akan datang kepada kita dari berbagai penjuru supaya kita ini jauh dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena setan sudah berputus asa. Kenapa dia putus asa? Karena Allah sudah katakan kepada iblis bahwa dia itu akan Allah campakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya jalan agar dia punya sahabat, punya teman nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha menggoda kita. Nah, makanya Allah tadi berfirman, siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan setan menguasai dirinya. Ina'udzubillahi min dzalik. Kalau awaklah dikuasai oleh setan, maka kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang benar. Kita akan menjadikan nafsu kita sebagai ukuran kebenaran. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama sebagaimana himbauan Allah tadi, agar kita tidak dikuasai setan, setan menjadi sahabat kita, maka kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat Allah ini tidak hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga. Makanya di dalam Al-Quran, fa iza qadaitum kumus shalah fazkurullaha qiyama wa qu'uda. Bila kamu selesai melaksanakan sholat, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring. Artinya apa? Setiap waktu kita mesti berzikir kepada Allah. Kalau tidak, ini konsekuensinya tadi, setan akan menjadi sahabat kita, menguasai awak. Maka kalau awak dah dikuasai setan, alamat bu, kapal akan tenggelam. Bu, dah ada bu yang penuh tu nampak di awal. Kenapa? Karena setan menghiasi yang buruk-buruk itu menjadi sesuatu yang kita senangi. Karena auzubillah min dzalik, hal pertama ini mudah-mudahan Allah jauhkan dari kita. Maka salah satu manfaat daripada berzikir itu yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari pengaruh syaitan. Lewat omongnya, banyak mengingat Allah. Di mana dia ada posisi awak, maka
banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, berzikir kepada Allah. Yang pertama, Allah bebaskan kita dari penguasaan syaitan. Sebab apa? Tadi kalau awak lupa dengan Allah, berpaling dari mengingat Allah, maka setan akan menguasai kita. Manfaat kedua, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan senantiasa berada dari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak banyak berzikir kepada Allah, maka Allah ridho dengan kita. Ridho tu bahasa awak sonang, suku, dilewu. Jadi kalau awak berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka Allah ridho dengan kita. Dilewu Jawa, sonangnya nengok awak, sukunya nengok awak. Makanya kalau Allah ridho, tak ada lagi yang bisa akan menghalangi rahmat dan nikmat Allah datang ke awak. Ya. Awak kok dek masuk sulit hidup, payah menjalani hidup kok, sopi hidup kok. Kenapa? Karena kita tidak mendapat ridho Allah. Maka hidup itu sopi. Maka dalam Al-Quran itu Allah sebut, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan hidup kita ini donka, sempit, sulit, payah. Tapi kalau awak mulai banyak mengingat Allah, insya Allah hidup itu lapang. Walaupun secara ekonomi hitung-hitungannya ekonomi awak pas-pasan atau malah kurang, tapi kalau awak mengingat Allah selalu, insya Allah insabidu tasolapang. Kenapa? Karena Allah kita ketahui bersama, tidak pernah Dia akan menganiaya kita. Ya, nah. Maka orang yang selalu ingat Allah itu, insya Allah dia berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin jamaah ini dimuliakan Allah, ada kita lihat orang yang berjualan keliling, misalnya jual bakso, ya nah, keliling dia kemana-mana. Tapi dia asal masuk waktu sholat, singgah dia di masjid, beribadah dia kepada Allah. Kadang-kadang resoki tak joleh pada kan, namanya jualan keliling. Kadang ada orang beli, kadang tak ada. Tapi karena dia dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan berikan. Misalnya ada dulu di tempat kita ini, waktu aku jadi pengurus Soji Al-Ittihad, ya nak, ada yang menjual es. Asal masuk waktu salat, saya lihat sering dia berhenti. Apakah dia tujuannya hanya semata ingin salat? Bantinya, alhamdulillah, sudahnya salat, aduh yang beli. Kenapa? Karena Allah mudahkan. Jadi mungkin nyelapon keliling kan, jaga membeli, tiba di masjid, alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi kalau Allah sudah ridho dengan kita,
Tidak ada yang bisa akan menghalangi rahmat dan nikmat Allah itu datang kepada kita. Masalah kita itu tadi, seperti masalah awak. Awak ingin nikmat, rahmat dicucurkan Allah kepada kita, tapi awak mau dengan Allah. Mana bisa? Maka tadi, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, banyaklah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun kita, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah hidup kita ini akan dimudahkan Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Apa kata Rasulullah? Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha. Ini seberapa kali kita sudah sering baca ini. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha. Wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Apa kata kita? Ya Allah, jadikanlah setiap pekerjaan, usaha yang saya lakukan, usaha itu senantiasa bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhkan saya dari apa? Wa ajirna min hizyid dunya. Jauhkan saya dari azab dunia. Hizyid dunia. Kemudian yang ketiga, wa azabil akhirah. Terhindar dari azab akhirat. Lepon apa bacanya, Bu? Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azabil akhirah. Ini doa ini pendek tapi luar biasa ini. Minta kita yang pertama agar Allah senantiasa memberi kita setiap yang kita kerjakan nilainya, manfaatnya baik untuk kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah dibentengi dari azab dunia. Salah satu azab dunia itu apa? Allah tidak berikan ketenangan dalam hati kita. Itu azab, Pak. Tidak ada ketenangan dalam hidup itu. Itu azab tuh. Maka awak, kalau ada awak rezeki, alhamdulillah balai lancar aja. Anak sukses juga seketik. Ya, nah. Tapi apa? Awak tak tonang hidup tu. Ini azab dunia ini. Di dunia lah dibayar Allah gelisah aja hidup awak. Maka kalau di ayat tadi, ma'isatan danka, kehidupan yang sulit. Payah bonau mencai hidup. Makanya kini minta kepada Allah agar kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita Allah bentengi kita. Wa ajirna min hizyid dunya. Mudah-mudahan kita dibentengi dari yang tadi, kesulitan kehidupan kita. Jadi kaum muslimin, kalau ingin kita mendapatkan ridho Allah, Allah itu ridho
tentu kita diberikan oleh Allah di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ridho Allah. Maka dalam Al-Quran itu, kalau orang yang taat kepada Allah, radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasiya rabbah. Siapa yang diridhai oleh Allah itu? Jelas. Orang yang khasiyah. Penuh dia rasa takut dan khawatir kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kepadanya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang ketiga tadi. Allah hilangkan kegelisahan dalam hatinya. Jadi kalau Allah sudah ridho, salah satu azab dunia saya katakan tadi, tidak ada ketenangan. Sekarang Allah sudah ridho. Tentu Allah cabut, angkat kegelisahan itu dalam hati kita. Apa buktinya, Bu? Allah katakan kan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Supaya kita ingat selalu kepadanya. Siapa yang mengingatku, maka insya Allah Allah akan berikan ketenangan dalam diri kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah siapa yang banyak mengingat Allah, maka tatmainnul qulub. Allah jadikan sakinah dalam hatinya. Ketenangan. Kalau lah tenang hati, tentu gelisah dicabut. Maka Allah tadi, orang yang banyak mengingat Allah, Allah angkat kegelisahan dalam hatinya. Ya kan? Oleh karena itu kaum muslimin, apa di hati awak kau tak tenang, tentu kesalahan awak sedikit mengingat Allah. Ya, padahal Allah sudah janjikan itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hatimu akan tenang. Tenang, Bu. Walaupun hidup pas-pasan, tapi jiwa tenang. Maka dulu contohkan, Bu, dua orang pasangan suami istri yang pakai mobil Fortuner pergi kemana-mana. Ya, Bu, aturannya kan lah tenang loh kan, motor lancak. Nah, tapi sayang, tidak ada ketenangan. Cengkrama antara suami istri nggak ada. Ya enggak, baik kepokan bau, suami menyetir, istri di samping. Nah, selama dari rumah sampai pekan bau, tidak ada yang namanya candaan. Apa sebab? Tidak ada ketenangan. Oleh karena itu, kita bandingkan dengan orang yang di kampung naik sepeda onta, suaminya mendayung sepeda, istrinya di belakang, saling bercanda dia, gembira dia, bapaknya ketawa, ibunya tersenyum, luar biasa. Kenapa? Karena tadi mungkin dia yang pakai mobil ini sedikit berzikir kepada Allah. Yang pakai sepeda ini banyak dia dekat dengan Allah. Maka insya Allah ketenangan hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka poin yang keempat, ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Kalau awak banyak berzikir kepada Allah, apa poin yang keempat? Allah mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan dalam hatinya. Kalau hatilah tenang, tentu insya Allah mudah kegembiraan, kesenangan akan ada dalam jiwa kita. Makanya kaum muslimin jemaah dimuliakan Allah, bukankah kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Jadi kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Sebab bahagia itu letaknya dalam hati. Ini ya kan? Laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina an-nafs. Bukanlah yang dikatakan bahagia itu kita memiliki apa yang ada di dunia ini. Tapi yang bahagia itu apa, Bu? Bahagia hati. Hati bahagia. Nah, wono awak sesodo apa yang awak minta di dunia kau dibayar di Allah. Tapi tidak dibayar kebahagiaan di hati awak dong. Tak ada artinya, Bu. Maka yang awak minta itu apa? Bahagia dalam hati. Sakinatul qalbi. Hatinya tenang, hatinya bahagia. Itulah yang minta selalu. Maka untuk bahagia itu kan kita minta, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Kokohkanlah hati kami untuk apa? Senantiasa memegang teguh agama engkau. Ya nak, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika, dan senantiasa mentaati segala perintah engkau. Jadi kalau awak ingin gembira, ingin bahagia di dalam hati, tak ada cara yang lain, Bu. Bukan memiliki harta yang banyak, tapi hati awak kau tata supaya ia bahagia. Wak taat menjalankan perintah agama Allah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah wak bahagia. Makanya kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah, manfaat yang komplit. Yang ketiga tadi hatinya dihilangkan Allah dari gelisah. Yang keempat Allah beri dia bahagia dalam hati. Hati kalau bahagia. Kalau bahagia hati, apa yang dimakan? Loma. Kena sabit dulu. Ya enggak, ketika awak hati tak tenang, gelisah, ada gulai bau muka awak kena makan. Lelo mak, Bu? Tak lama. Tapi kalau awak hati awak tenang, yang disuguhkan makanannya sambal, apanya, Bu? Ubi pucuk ubinya. Sambal balacan. Tapi berkeringik, polu, semangat makan. Bertambu 3 kali. Kalau hati awak tenang. Kalau tak tenang, osok sampah aja saudara. Iya. Maka kalau jiwa awak tenang menengok uang awak, elok nampak ada uang tu. Tapi kalau jiwa awak tak tenang, kau elok mana uang tu? Kusik je nampak dah awak. Makanya, dia apa terjadi macam itu tu? Karena Allah tidak berikan kepada hati kita kekayaan, kegembiraan, kesenangan. Makanya tadi,
Kalau awak ingin hati awak gembira, kayu hati lu dokek dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah. Kalau suami istri dalam rumah tangga, lei sama-sama dokek dengan Allah, insya Allah rumah tangganya akan sakinah, bu, mawaddah, warahmah. Maka ambo kalau ada penasihatan perkawinan di kantor, ya enggak, ambo selalu pesankan. Apa pesannya? Kalau kalian ingin bahagia, ada 2 syarat utama. Pertama apa? Jangan tinggikan sholat. Kedua, biasa baca Quran. Kalau suami istri sholat, insya Allah. Sebab apa? Nya fungsi sholat tu dibayar Allah. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau suami lalai bebas dari perbuatan keji mungkar, insya Allah bahagia rumah tangga. Kalau istri jauh dari keji dan mungkar, insya Allah bahagia rumah tangga. Poin kedua, senantiasa baca Quran. Sebab apa? Al-Quran ko ube atiyawa. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nyupang kesodo hati kamu. Kalau hati tak selesai leh, rumah tangga tak akan selesai. Apa tanda tak selesai hati dia, bu? Suami tak tonang hati nengok bini lah. Atau bini tak tonang hati nengok laki lah. Itulah. Tak payah. Karena itu tadi, maka orang yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah tanamkan kebahagiaan di dalam hatinya. Sakinatul qalbi, ketenangan dalam jiwanya. Hatinya bahagia insya Allah. Poin kelima, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkuat jantungnya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berzikir kok ada kaitannya dengan kesehatan jantung. Makanya kita selalu, supaya awak bisa ada nilai tambah dari kesehatan kita, bu, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama, awak disuruh memegang jantung awak sebelah kiri dengan membaca surah Alam Nasrah. Maka jangan lupa ini, bu. Supaya apa? Hati awak jantung awak sehat. Usaha awaknya kan. Ulama mengajarkan, maka jangan lupa paling tidak sekali sehari pegang jantung awak, baca surah Alam Nasrah. Insya Allah akan punya dampak kepada kesehatan jantung kita. Makanya kaum muslimin, tapi jangan bekok pula. Jangan dulu tahu baca Alam Nasrah ke jantung, tapi sakit jantung dia. Jangan Alam Nasrah lah salah lah. Kau disobik bekok kan? Dan itu maksud Alam Nasrah, tapi jantung sakit jantungnya, bareng di jantungnya kan? Tak begitu. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini obat bagi kita. Maka baca. Ya, bu. Kalau saya amalkan selalu,
Karena saya ini orang yakin dengan pertama saya hadiahkan Fatihah untuk diri saya. Saya baca Al-Fatihah dulu. Sudah itu saya baca, pegang terus hatinya, jantungnya sebelah kiri, Alam Nasrah 3 kali. Karena ulama mengajarkan begitu. Nah, karena insya Allah ini namanya ikhtiar kita, usaha. Mudah-mudahan apalagi kita ingat selalu kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita kesehatan jiwa ataupun jantung awak dan tubuh awak. Maka kenapa Rasulullah ketika kita di malam hari mau tidur, ya enggak, lalu kita baca mulai dari Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, akhir surat Baqarah. Kenapa dalam praktiknya Rasul mengajarkan agar disapukan kepada seluruh tubuh kita sampai kaki. Nah, usong dia pun dia sudah baca tadi, diusong sampai ke kaki. Salah satu adalah pertama tentu jelas, mudah-mudahan setan tidak mudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, Bang, mudah-mudahan anggota tubuh kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepon nama cucunya itunya baca aja nya Bu. Rasulullah bersun itu disobi di ulama. Dan yang baca itu disapukan ke seluruh tubuhnya. Mudah-mudahan nanti dibuat Bu. Kan bisa nyere kan? Supaya jawe tentu bisa duduk dulu kan menjelang tidur awak kan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, waktu kita terbatas ini, selanjutnya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, manfaat yang keenam kata Ibnu Qayyim, insya Allah wajahnya bersinar. Artinya apa? Nampak wajah yang berzikir. Maka kalau orang banyak berzikir, awak tengok menyonangkan mandang keinya, Bu. Nyelewu awak mandang keinya. Makanya ulama itu, Bu, disitulah nampak oleh kita. Maka awak kagum, salut, ya enggak? Takut, sogan makasih. Menengok ulama tu, Bu. Kenapa? Karena dia banyak zikir. Berdoa itu kan zikir juga. Minta dia selalu mungkin, Allahumma nawwir wajhi. Ya Allah, berilah cahaya mukaku. Wa nawwir qalbi, beri cahaya hatiku. Jadi minta selalu banyak zikir itu kan. Doa itu kan termasuk zikir itu. Al-Quran ini adalah az-zikir. Semuanya. Maka awak kalau ingin cerah dilihat oleh orang, Bu, tidak perlu bodak skincare. Boleh bodoh tahu kan? Hati awak sonang. Kalau hati awak tenang, tentu jiwa awak berosio, Bu. Tapi kalau gelisah, itu makanya, Bu. Kalau tidak tenang, kaki awak terpancar di kusik je kan. Tapi kalau jiwa tenang tadi, muka bersinar, bercahaya. Tentu jelas nanti terutama di akhirat. Kalau di akhirat joleh Bu. Apa bedanya orang umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang terdahulu? Umat Nabi Muhammad itu
salah satu wajahnya bercahaya. Maka ada ditanya, ya Rasul, bagaimana engkau mengenal umatmu? Maka Rasul katakan, ciri umatku nanti di akhirat wajahnya bercahaya. Nah, makanya kita banyak di dunia ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh, maka Allah mudahkan rizkinya. Mudah sokinya, Bu. Sonang soki. Enak. Maka dalam Al-Quran itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah ini, Bu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, selalu ingat ke Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah selalu berikan dia solusi dari berbagai problema hidupnya. Masalah hidup. Ya nah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Dari mana aja datang soki tu, Bu. Sebab apa? Dia bertakwa kepada Allah, selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah. Yang lebih penting lagi apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah selalu beri dia rasa cukup. Kalau yang paling penting wono. Ini cukup, itu ini payah kan? Awak gelisah tu tidak masuk cukup. Jadi kalau le masuk cukup, insya Allah tak gelisah. Maka mudah-mudahan Allah beri kita, hati kita ini rasa cukup. Jangan sampai tidak cukup. Dengan rezeki yang Allah berikan ke awak, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kecukupan. Yang terakhir kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang inilah yang akan merasakan manisnya iman. Mani menubuh nikmat iman tu. Kenapa? Karena dia selalu berzikir kepada Allah. Awak kau di itu tibu alun sampai dapat dia awak mani manuleh. Buktinya apa? Awak masih dikalahkan oleh keinginan-keinginan kita. Subuh ke, Bu? Sudah salat subuh, keinginan awak apa? Pulang salat subuh langsung, kok ada kali makan keinginan. Ya enggak? Kalau puai lolok tadi, keinginan awak apa? Nak bagulio. Tapi orang yang merasakan manisnya iman, maka dia tidak akan mau dia meninggalkan sesuatu yang baik. Apa ni elok tu? Ya nak. Memberi makan rohani ko mesti lebih banyak daripada memberi makan jasmani. Awak enggak. Lebih banyak awak memikirkan jasmani awak daripada rohani awak. Ikut Bu. Fenomena-fenomena hidup kita hari ini. Dia apa? Luntasun nikmatnya iman dulu. Dia apa tu? Dek kuang awak mengingat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak awak mengingat Allah, dah boleh bu. Apa sebab? Karena kita akan kembali kepada Allah. Kan iya ya? Kembali oleh apa je oleh bu? Apalagi awaklah berumur ko. Ya kan? Dan banyak je mikun dunia le, mikun akhirat le. Sebab dunia ko nak kena dua buk mati ro. Bu. Sakayo-kayonya awak yang kan dibu hanya pakaian 3 lapi, 5 lapi. Kenapa lah kayu awak? Ya kan? Kan dibu mati itu kan dikonang lah bu. Maka orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Nikmatnya beramal. Nikmatnya mendengarkan mau'izah agama. Maka mudah-mudahan kita bersama-sama bisa merasakan manisnya iman. Amin ya rabbal alamin. Maka berusaha awak bu. Duduk sudah subuh. Enak sekali seminggunya. Usahakan. Moncai dunia 6 kali. Ini 7 hari seminggunya kan. Mikun dunia 6 hari. Mikun akhirat sekali. Adik sopang kan kuliah subuh kan sekali konya kan. Sekali seminggu. Tak juga bisa awak menyodiong sekali seminggu dulu. Luar biasa bu. Saya tidak menyindir siapa-siapa ini. Ninjol itu je bu. Orang mayu mencari untuk hidup awak di dunia. Sahinya sekali subuhnya awak dimancai di akhirat. Sebab apa? Duduk di antara solat subuh sampai ke solat suruk itu. Tak ada yang membantah. Sodor-sodorlah diakui. Tak ada yang menolak. Man shalla salatal subhi ma'al jamaah. Summa qa'ada. Kemudian dia duduk. Ya. Fayazkurullah. Dia selalu ingat Allah. Hatta tatlu asams. Sampai matahari terbit. Summa salli raka'atain. Dia salat 2 rakaat. Ka'ajruhu hajjatan wa umratan. Dawannya lah bu. Apa salat subuh berjamaah. Duduknya di tempat duduknya. Lalu dia mengingat Allah. Kemudian nanti masuk waktu Isra. Salatnya 2 rakaat. Apa dapat dia? Pahala haji dan umroh. Kalau dipitin berapa banyak ada bu? Berapa piti tu? Naik haji berapa piti? Tahun potong dek disubsidi dek pemerintah 65 juta membayu kan. Aturnya 90 juta lebih. Tapi ada subsidi 65 jadinya. Tahun ni kolun joleh leh. Alun kalu aturan leh. Ikut tak duduknya bapa sudah salat subuh jaga jam 5 sampai jam 6. Sejamnya. Kalau dipitikan bapa dapat bu? Tambah lo umroh leh. Umroh bapa 35 juta. Ya kalau nak dokek kan. Kalau nak jauh bisa ya 27-nya. Tapi jauh dari masa haji. 1 juta lebih gaji sepagi. Pagi hari Selasa, setiap Selasa. Dia kalau berfikir matematik, piti-piti. Ya, kan tak?
payah loh pede piti-piti kan. Tapi kalau diuangkan dengan hanya tidak nampak kan. Makanya awak kok mesti tadi iman yang akan bicara. Kalau dengan iman kok insya Allah mudah sodo. Tapi kalau iman tidak, yang tadi tu bu, boleh duduk antara subuh sampai ini tidak siko je lah bu, di mana-mana model itu. Dan ada beberapa tompek mengisi kuliah subuh, payah. Kenapa? Ya tadi awak banyak berpikir dunia. Padahal dunia kau akan selesai bu. Ibu aja lawak selesai dunia kau. Yang awak bu mati, kini ritunya amal awak kini awak bu mati. Mudah-mudahan keikhlasan awak diberikan oleh Allah sehingga ibadah awak ditemu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan pada subuh kali ke manfaat 8 manfaat berzikir menurut Ibnu Qayyim ndaknya dibai di Allah ke awak kalau le awak omu mengonang mudah-mudahan ayat Allah ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira tu mudah-mudahan bisa awak dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada silap, ada salah, tersinggung ada naik, tagisi ada turun dari apa yang saya sampaikan, ambo mohon maaf kepada kita bersama, kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.